Charlie memandangi wajah hantu itu yang penuh dengan belatung. Dan Charlie menyukainya, karena hantu itu tampangnya cukup sesuai dengan selera Charlie. Tapi hantu itu menghiraukan Charlie dan hendak menyerangnya. Charlie berpikir kalau dia hantu ganas tingkat top, maka 3 jari akan lebih aman. Suara drum itu membuat kepala hantu cewek itu berdengung. Lalu Charlie menghampirinya dan tersenyum. Dan menyuruh hantu itu untuk menyerang dirinya. Tapi karena hantu itu diam aja, maka dia yang akan menyerangnya. Lalu dia menyerang perut hantu itu untuk membedahnya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi walau udah diserang dengan jamur Ganoderma yang merupakan senjata yang cukup mahal, serangan Charlie nggak berefek. Ketika hantu itu udah sedikit sadar, Charlie berkata bahwa jamur Ganoderma yang menyerang hantu itu, bukan dirinya. Hantu itu hanya mendorong Charlie, tapi bisa menghempaskannya dengan sangat jauh dan akhirnya menabrak tembok. Lalu Charlie menggunakan jurus tubuh siluman kuat. Karena hantu itu akan menyerang lagi, tapi dia nggak tahu tubuh siluman kuat bisa tahan atau enggak. Dan tanpa diduga, ada seseorang yang mau menahan serangan hantu itu. Ternyata, itu adalah Hana, dan dia bertanya apakah Charlie nggak apa-apa. Dan Charlie mengiyakannya. Hana berkata kalau orang level C aja dibunuh dalam satu serangan, kekuatan hantu itu berada di atas hantu ganas. Sambil mengambil belatung dari wajahnya, hantu itu berkata, "Merusak rencanaku. Kekuatan cuma segitu, masih berani ikut campur." Lalu hantu itu melempar belatungnya. Dan mengenai Hana dengan telak, sampai dia terpental. Lalu hantu itu menunjuk Charlie, karena dia lumayan, dan hantu itu ingin memakan Charlie. Charlie berpikir kalau dia sedang diremehkan, dan itu menurutnya sangat memalukan. Lalu Charlie meraung, dan entah dia melakukan apa, sampai sesuatu yang ada di dalam perut hantu itu memberontak seperti ingin keluar. Hantu mayat kaget, energi hantu plus 350. Hantu itu bertanya-tanya apa yang terjadi, karena dia merasa akan dibunuh oleh sesuatu yang ada di dalam perutnya. Lalu dia akan segera membunuh Charlie, biar nggak ada banyak masalah. Dan belatung yang dia ambil dari wajahnya menjadi membesar seperti balon. Kemudian dia melemparnya, bola ledakan mayat asam. Sebelum bola itu mengenai Charlie, dia tersenyum karena sekarang kartu bintang 2 udah ketemu lawannya. Lalu dia langsung menggunakannya. Kartu siluman, kakek cemara. Lalu terlihat ada begitu banyak akar yang mengelilingi tubuhnya, melilit tangannya, dan juga kakinya. Dan Charlie bersiap menggunakan kekuatan dari kartu siluman bintang 2. Mendapatkan kekuatan, teknik kontrol kayu Yana. Lalu Charlie mengarahkan akarnya ke arah bola itu, dan menangkap bola yang dilempar hantu itu. Kemudian setelah itu bola itu meledak. Charlie bertanya apakah hanya sebatas itu. Tapi hantu itu menyerang Charlie lagi dan menyuruhnya untuk jangan sombong. Lalu Charlie menahan serangan hantu itu dengan tangannya. Dan Charlie cukup senang karena kulit pohonnya cukup kuat. Dan sekarang giliran Charlie yang menyerang. Lalu Charlie mengepalkan tangannya. "Pohon gede, berkah hijau," ucap Charlie, sambil menyerang ke arah hantu itu, dan hantu itu yang melihat itu hanya bisa terdiam. Setelah itu hantu mayat itu nggak sempat menghindar, dan terkena serangan Charlie yang sangat kuat besar dan berotot, tapi ternyata hantu itu bisa menahan serangan itu dengan tangannya. Lalu serangan tanaman merambat milik Charlie berputar-putar, dan menghempaskan hantu itu ke belakang, sampai-sampai hantu itu terpental sangat jauh, hingga sampai ke dalam hutan. Hantu itu bertanya-tanya kenapa Charlie tiba-tiba jadi kuat. Lalu menyuruh Charlie untuk jangan sombong, karena Charlie cuma bertambah sedikit kuat. Dan kedua belatung yang dipegangnya mulai berubah menjadi sebuah sabit. Lalu langsung menyerang Charlie dengan bertubi-tubi. Charlie memuji serangan hantu itu karena cukup cepat. Tapi itu semua nggak ada gunanya. Karena hantu itu sudah ditusuk Charlie dari belakang menggunakan akar merambat, dan terlihat hantu itu bergelantungan di akar milik Charlie. Bisa-bisanya menyerang diam-diam dari belakang, energi hantu plus 930. Charlie berkata kalau cuma hantu kecil, mana bisa menandingi kekuatan alam. Lalu hantu itu mengerang kesakitan. Karena dia udah nggak bisa mengendalikan yang ada di perutnya, dan itu sebentar lagi akan keluar. Lalu jahitan yang ada di perutnya terbuka,
dan ada mata yang melihat keluar. Lalu perutnya memuncratkan cairan hijau. Dan mengenai Charlie yang terlihat terkejut nggak percaya. Karena cairan itu mampu membuat semua tanaman yang terkena olehnya layu. Dan dia mengetahui bahwa yang ada di dalam perut hantu itu adalah siluman kekeringan. Anak baik, tunggu sebentar lagi, tunggu setelah kau dewasa, baru keluar. Kalau siluman kekeringan lahir, akan ada bencana besar, dan Charlie harus membuatnya mati di dalam kandungan. Hantu itu berkata, kalau untuk melindungi siluman kekeringan. Lalu belatung yang ada di wajahnya menyusut masuk. Lalu dia tersenyum dan melanjutkan ucapannya. Aku bisa melakukan apa saja. Dan tak lama setelahnya, mulut hantu itu mengeluarkan cairan merah. Lalu tubuhnya mulai berubah. Hana yang melihat itu sangat terkejut, karena hantu itu menjadi hantu tingkat baju darah. Dengan aura yang sangat menakutkan, hantu itu tersenyum seram. Sedangkan Charlie terkejut melihat hantu itu yang agak berbeda dari sebelumnya. Lalu hantu itu melesat dengan sangat cepat menghampiri Charlie. Tapi walau begitu, Charlie masih bisa melihat pergerakannya dengan mata siluman. Dan Charlie mencoba menghalangi pergerakan hantu itu dengan teknik Galtrop Baja. Tapi hantu itu bisa menembusnya dengan mudah dan menyerang Charlie. Tapi hantu itu terkejut, karena bisa-bisanya Charlie membuat sebuah perisai dari akar merambat. Lalu Charlie menyerang hantu itu. Tapi hantu itu bisa menghindarinya dan merubah tangannya menjadi seperti sebuah duri yang sangat runcing. Dan hantu itu menyerang Charlie, tapi Charlie bisa menahannya. Lalu Charlie menyerang perut hantu itu, tapi Charlie merasa perut hantu itu sangat keras. Tak kehabisan akal, Charlie mencoba menyerang dengan teknik kontrol kayu. Lalu keluar kayu yang sangat besar dan runcing yang mengarah ke hantu itu dari bawah. Sambil mengarahkan tangannya ke hantu itu, Charlie mengalirkan energinya dan menyuruh hantu itu biar jadi pupuk buat hutan. Lalu menyerang hantu itu dengan sangat kuat. Tapi hantu itu bisa menahannya. Dan membelokkan serangan Charlie. Setelah membelokkan serangan Charlie, hantu itu kecapean dan memuji Charlie karena dia hebat. Tapi sebelum dia melanjutkan ucapannya, Charlie langsung menusuk hantu itu dengan teknik kontrol kayu dari belakang. Lalu Charlie tertawa, karena katanya kehamilan bisa buat orang jadi bodoh 3 tahun, Charlie mengejeknya karena hantu itu emang bodoh, trik yang sama bisa digunakan pada hantu itu 2 kali. Tapi kali ini Charlie udah nggak selembut itu. Karena dia menghancurkan hantu itu menjadi berkeping-keping. Setelah itu Hana senang dan memuji Charlie hebat, karena Charlie mengalahkan setengah baju darah. Tapi terlihat Charlie yang sangat kelelahan setelah mengalahkan hantu itu. Apa udah selesai? Tadi heboh begitu, aku takut banget. Hahaha, udah nggak apa-apa, Charlie menang. Tiba-tiba, ada yang berkata, aku masih punya satu pertanyaan. Merobek klon baju darahku. Apakah membuat kalian sesenang itu? Dan Charlie yang melihat itu nggak menyangka, kalau hantu itu bangkit lagi. Kemudian menyuruh Hana untuk membawa Hera dan adiknya pergi bersembunyi. Tapi Hana mengkhawatirkan Charlie, dan bertanya apakah Charlie masih punya tenaga buat melawannya. Charlie menyuruh Hana untuk nggak mempedulikannya. Tapi hantu itu yang mendengar itu tertawa, dan berkata kalau nggak dipedulikan, nanti nggak ada yang mengurus mayat Charlie. Dan tiba-tiba, ting, peningkatan sistem selesai. Mendapatkan hadiah pembaruan, pil pemulihan jiwa. Efek, memulihkan 150% stamina. Apakah mau dimakan sekarang? Melihat itu, Charlie sangat bersemangat dan menyuruh sistem untuk langsung memakannya. Sedangkan hantu itu kebingungan Charlie mau makan apa, dan bertanya apakah Charlie mau dimakan oleh hantu itu. Jika begitu, hantu itu nggak akan sungkan lagi. Lalu hantu itu menerjang ke arah Charlie sambil tertawa cekikikan. Tapi sayangnya, Charlie yang udah menerima buff dari sistem menjadi lebih kuat. Dan mementalkan hantu itu dengan mudah. Selesai mengonsumsi pil perawat jiwa. Charlie tersenyum karena tenaganya udah pulih. Hantu itu kebingungan kenapa Charlie jadi hebat lagi. Tapi Charlie nggak memedulikannya dan langsung memakai teknik kontrol kayu penghabisan. Dan seketika itu, keluarlah raksasa hutan yang sangat besar. Yang tingginya 2 kali lipat dari seluruh pohon yang ada di hutan. Dan hantu itu bertanya-tanya sambil memandangi raksasa hutan itu. Bertarung ya bertarung aja, malah pakai robot. Energi hantu plus 920.
Charlie menyuruh hantu itu bunuh diri aja kalau nggak mau melawan raksasa hutan. Dan hantu itu sangat terkejut dan keringat dingin. Karena Charlie langsung menyerang hantu itu dan berkata, "Kalau nggak, kau akan sangat menderita." Dan serangan Charlie langsung membuat hantu itu menjadi hantu geprek. Tak sampai di situ, Charlie menyerang hantu itu bertubi-tubi dengan teknik bor manusia pohon. Bukankah ini keterlaluan? Ya, aku tiba-tiba merasa hantu cewek itu agak kasihan. Dan terakhir, terimalah berkat dari hutan. Dan raksasa hutan itu menyemburkan laser dari matanya. Dan hal itu disaksikan oleh 3 bersaudara dari keluarga Grover. "Ayah, kalau enggak, kita pindah rumah aja." Hantu mayat, setengah baju darah, mati. Energi hantu plus 999. Setelah serangan itu selesai, terlihat hantu mayat itu terkapar di tanah. Lalu Charlie menghampiri siluman kekeringan di dalam perut hantu itu. Sekarang udah selesai kan? Tapi ketika Charlie mau membunuh siluman kekeringan itu, siluman itu bisa menangkisnya. Dan Charlie yang melihat itu sangat keheranan. Lalu Charlie mundur untuk menjaga jarak. Dan seketika itu, darah yang sangat banyak muncrat dari perut hantu mayat itu. Charlie sangat terkejut karena siluman kekeringan benar-benar keluar. Dan terlihat siluman kekeringan itu yang memandangi Charlie. Charlie kesal karena pada akhirnya, siluman kekeringan tetap saja keluar. Lalu Charlie menyuruh raksasa hutan buat membunuh siluman itu. Tapi ketika raksasa itu mau menyerang, siluman kekeringan itu berhasil menghindarinya. Dan raksasa hutan itu hendak menyerangnya lagi. Tapi siluman kekeringan itu menyerang balik. Dan seketika itu, setengah bagian dari raksasa hutan itu lenyap tak tersisa. Charlie terkejut karena raksasa hutan itu layu. Charlie berkata dalam hatinya, "Bagaimana ini, silumanku sekarang kalah telak. Dia pasti udah sampai tingkat baju darah, kayaknya cuman bisa mengandalkan serangan diam-diam." Tapi siluman kekeringan itu bisa melihat pergerakan Charlie dan melirik ke arahnya. Lalu siluman kekeringan itu melesat dengan sangat cepat. "Sistem, aku mau undi kartu siluman bintang 3, sekarang juga." Sistem menjawab sambil memutar slot. Buru-buru banget. Ini dia, monster beruang coklat. Sedangkan siluman kekeringan itu menabrak pelindung dari sistem yang aktif ketika sedang mengundi. Hampir aja, untungnya waktu mengundi kartu, ada pelindung bawaan. Dan terlihat sosok monster beruang coklat di belakang Charlie. Sekarang aku udah lega. Sambil memegang kartu siluman, Charlie menyuruh siluman kekeringan itu untuk lanjut. Dan siluman kekeringan itu sangat kaget dan keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Siluman kekeringan kecil terluka parah tersegel ketakutan. Energi hantu plus 9600. Lalu siluman kekeringan itu berlari menjauhi Charlie yang bersiap menggunakan kartu siluman. Charlie terkejut karena siluman kecil itu larinya sangat cepat. Dan siluman kekeringan itu berlari melewati atap-atap rumah milik keluarga Grover. Kalau dikejar, terlalu berbahaya, kalau nggak dikejar, nanti dia bikin masalah. Lalu Charlie berpikir, kalau biarkan Helman aja yang urus deh. Lalu terlihat seorang cewek yang mendengar panggilan telepon dari Charlie, kemudian Charlie memberitahu orang itu, kalau di tempatku ada siluman kekeringan, jadi Charlie meminta mereka untuk utus orang buat menangkapnya. "Apa? Beritahu kami detail lokasinya." "Lokasinya sulit dikatakan, kalian lacak HP-ku aja. Tolong kalian segera datang, dia udah langsung mencapai tingkat baju darah waktu lahir." "Apa? Baju darah? Apakah kau bisa bertanggung jawab atas perkataanmu?" Charlie yang mendengar itu mengiyakan perkataan wanita itu. Lalu wanita itu langsung mengutak-atik sistemnya, untuk memberikan sinyal kepada orang-orang yang ada di Helman, kemudian orang-orang Helman mendapatkan sinyal bahaya. Lalu wanita itu berkata, "Mohon perhatiannya, semuanya, muncul baju darah baru di kota Gambi," tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada seseorang yang langsung datang. Ketua Kal datang. Lalu dia bertanya kembali kepada Charlie, untuk memastikan, apakah tadi Charlie bilang, kalau hantu itu baru lahir udah mencapai tingkat baju darah. Charlie menjawab, "Cerewet banget sih, kalian mau datang nggak? Kalau dia lari ke tempat yang ramai, kau tahu akibatnya." Mendengar itu wanita itu berkata, "Untuk pastikan GPS HP Charlie nyala, kami akan segera tiba."
Beri tahu tim aksi khusus untuk menghentikan baju darah itu memasuki wilayah kota. Lalu ketua KAL langsung melesat pergi dari sana dengan kecepatan penuh. Sedangkan Charlie menutup panggilannya. Kemudian Charlie tertawa pelan karena berhasil mengalihkan masalah. Tapi saat dia melirik sekitar, dia sangat kebingungan, kemana semua orang? Setelah itu Charlie langsung bergegas pergi ke atas tebing, untuk melihat sekelilingnya, dan kemudian dia memantau semua orang. Cih, aku udah capek-capek melawan musuh, kalian malah mengadakan rapat keluarga di sini. Dan kemudian Charlie langsung datang menghampiri rapat mereka. Ah, Charlie, ayah, dia adalah orang hebat yang membantu keluarga kita mengusir hantu. Terima kasih, Charlie, telah menyelamatkan keluarga Grover kali ini. Pak Grover, apa nggak ada yang mau dikatakan padaku? Lalu kepala keluarga Grover tertunduk dengan keringat ngucur dari wajahnya. Lalu dia menyuruh semuanya pergi dulu, karena dia mau bicara berdua dengan Charlie. Setelah itu kepala keluarga berkata, Charlie, bukannya aku nggak mau membicarakan hal ini. Tapi orang yang tahu, akan seperti terkutuk dan nggak bisa lolos. Terkutuk, aku familiar dengan itu. Tanda darah Darkroom, gedung bangsal ke-7. Aku udah nggak peduli. Mendengar itu kepala keluarga menjelaskan, leluhur kami bukan dikeluarkan dari silsilah keluarga karena melakukan kesalahan. Melainkan orang penerima cobaan pada generasi itu harus pergi demi keluarga. Penerima cobaan akan terus mengalami hal-hal tak terduga. Kalau nggak berhati-hati, bisa aja mati. Jadi, apakah Kak Hera juga? Mendengar itu kepala keluarga berkata dengan lantangnya. Iya, aku udah pernah meminta orang pintar untuk memeriksanya. Selama dia jauh dari keluarga, baru bisa hidup. Lalu Charlie berkata, kalau begitu, ada apa dengan makam leluhurnya? Sebelumnya, dua tetua tertua di desa menemuiku. Mereka mau meminta Hera untuk menerima cobaan di makam leluhur, kalau enggak, keluarga Grover akan mengalami masalah besar, tapi mana mungkin aku membiarkannya melakukan hal seperti itu. Jadi, aku membawa sekelompok orang ke atas gunung untuk menggali makam leluhur dan mencari tahu tentangnya. Tapi, waktu aku memasuki makam itu, kepala keluarga dibuat sangat terkejut 7 keliling. Karena dirinya melihat banyak tulang tengkorak, dan hantu yang sedang dirantai. Hantu cewek itu dirantai di tengah semua tengkorak itu. Ini pasti sumber yang menyebabkan masalah di keluarga Grover. Kemudian dirinya berniat untuk menghancurkan kepala hantu itu. Tapi saat kepala keluarga memukulnya, hantu itu tidak kenapa-napa, tapi malah membuat jimat yang menyegelnya terlepas. Dan setelah itu kepala keluarga Grover yang melihat itu dibuat sangat terkejut 1000 keliling. Karena terlihat hantu itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Setelah itu kepala keluarga yang mengingatnya lagi, membuat kepala keluarga sekarang merinding kembali. Jadi, kau yang melepaskannya. Sambil gemetar kepala keluarga berkata, aku cuma mau menyelamatkan Hera. Kemudian kepala keluarga menyuruh Charlie untuk melihat buku yang dia pegang. Karena itu adalah buku yang dia bawa keluar dari makam itu, tapi Charlie yang melihat itu tidak tahu apa itu. Kemudian Charlie meminta sistem untuk memberitahu dirinya apa ini. Paku tulang kekeringan, rusak, perlu 30.000 energi hantu untuk memperbaikinya. Teknik rahasia pertarungan, rusak, perlu 100 energi hantu untuk memperbaikinya. 30.000 agak kelewatan. Coba perbaiki yang 100 ini dulu aja. Lalu kepala keluarga bertanya, kalau apakah ada masalah? Charlie menjawab, sementara ini nggak ada, aku pelajari dulu. Kemudian Charlie menyuruh sistem untuk memperbaiki. Setelah itu terlihat buku itu menjadi seperti baru. Wah, ajaib, ucap kepala keluarga Grover yang melihat itu. Lalu Charlie akan mencoba untuk melihat apa isinya, tapi saat dibuka, ternyata di buku itu tertulis, kalau hanya orang yang memiliki darah keluarga Grover saja yang bisa berlatih teknik ini. Sialan, aku nggak bisa berlatih. Sia-sia menghabiskan 100 energi hantuku. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.